warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Amelia Lestari dengan NIM 210222193 Program Studi Administrasi Publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Yang pertama yaitu ibadah, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga itu puasa, yang keempat haji, dan yang kelima yaitu ibadah maliyah. Yang pertama yaitu ibadah. Adapun definisi ibadah, menurut istilah ibadah yaitu suatu bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Adapun dalil tentang ibadah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Al-Baqarah ayat 21. Pada kutipan ayat ini kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang telah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kami pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi atas tiga jenis, yaitu yang pertama yaitu ibadah berdasarkan pelaksanaannya, yang kedua yaitu ibadah berdasarkan bentuk dan sifatnya, dan yang ketiga yaitu ibadah umum. Ibadah berdasarkan pelaksanaannya terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu ibadah jasmania dan rohania. Contohnya sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ibadah rohania dan maliyah. Contohnya zakat. Dan yang ketiga yaitu ibadah jasmania, rohania dan maliyah. Contohnya haji. Ibadah berdasarkan bentuk dan sifatnya terbagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ibadah berdasarkan perkataan atau lisan. Contohnya yaitu berdoa, zikir, sholawat, dan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu ibadah dalam bentuk perbuatan. Contohnya membantu dan menolong orang lain. Yang ketiga yaitu ibadah dalam bentuk kerjaan yang telah ditentukan. Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keempat yaitu ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya menahan diri. Contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima yaitu ibadah dalam bentuk menggugurkan hak. Contohnya memaafkan orang lain dan membebaskan hutang orang lain. Jenis ibadah yang ketiga yaitu ibadah secara umum. Dan ibadah secara umum terbagi atas 2 jenis, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu segala bentuk aktivitas secara waktu dan kadarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah yaitu berdasarkan perintah anjuran atau tidak ada larangan terhadap perbuatan tersebut. Contohnya sedekah, mencari ilmu, silaturahmi, dan menjenguk orang sakit. Tujuan ibadah yaitu untuk memperkuat kepercayaan, keyakinan, dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manfaat ibadah yaitu untuk membuat hati kita damai, tentram, dan rasa berserah dan percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kedua yaitu sholat. Sholat adalah perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat sholat. Adapun syarat-syarat sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Suci dari badan besar dan kecil, 3. Balik, 4. Mengetahui dan mengenal waktu sholat, 5. Ada 17, 6. Menutup aurat. Rukun sholat.
takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah-surah pendek. 6. Ruku beserta tumanina. 7. I'tidal beserta tumanina. 8. Sujud 2 kali beserta tumanina. 9. Duduk di antara 2 sujud. 10. Membaca tahiyat atau tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi pada tahiyat akhir. 12. Salam. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. 1. Memiliki hadas besar atau sedang, hadas besar atau hadas kecil. 2. Membelakangi kiblat. 3. Makan dan minum. 4. Bergerak lebih dari 3 kali selain dari gerakan sholat. 5. Memiliki niat membatalkan sholat. 6. Mendahului imam pada 2 rukun sholat. 7. Mengurangi rukun sholat. 8. Tertawa. 9. Murtad atau keluar dari agama Islam. Dalil tentang sholat. Dalil tentang sholat terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dampak orang yang meninggalkan sholat yaitu 1. Tidak terkabulkan doa. 2. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 3. Termasuk golongan orang kafir. 4. Mendapat siksaan di alam kubur yang teramat pedih. 5. Awal darahnya kesesatan. 6. Dihakimi sebagai orang-orang celaka. Sebelum sholat, seorang muslim wajib melaksanakan tahara. Secara bahasa, tahara berarti suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah, yaitu mencuci diri dari hadas dan najis yang menghalangi sholat dan ibadah lainnya dengan air, tanah maupun batu. Tahara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wudu, kedua tayamum, dan ketiga yaitu mandi wajib. Wudu, tata cara wudu yaitu pertama yaitu niat. Niat cukup membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mencuci tangan sambil menyela jemari sebanyak 3 kali. 3. Bersumur dan memasukkan air pada hidung sebanyak 3 kali. 4. Mencuci muka secara merata sebanyak 3 kali. 5. Mencuci tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ke-6. Cuci kepala hingga telinga. Yang ke-7 yaitu mencuci kaki. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sudah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kedua yaitu tayamum. Cara tayamum yaitu yang pertama yaitu membaca basmalah dan meletakkan kedua telapak tangan pada tanah, lalu meniup debu yang terdapat pada telapak tangan tersebut. Yang kedua yaitu mengusap telapak tangan pada bagian wajah sebanyak 1 kali dan pada bagian tangan sampai siku sebanyak 1 kali. Yang ketiga yaitu mandi junub atau mandi wajib. Cara caranya yaitu yang pertama mencuci kedua tangan. Yang kedua yaitu mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian mencuci kembali tangan kiri tersebut. Yang ketiga yaitu berwudu, sama seperti halnya ketika ingin sholat. Dan yang keempat yaitu menyiram air ke bagian kepala atau yang disebut dengan keramat. Dan yang kelima yaitu menyiram air ke seluruh tubuh, dimulai dengan kanan hingga kiri. Materi ketiga yaitu puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri, dan secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
disertai dengan nilai dan syarat tertentu. Hukum puasa yaitu hukum puasa Ramadan dilaksanakan wajib hukumnya dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Manfaat puasa bagi kesehatan: 1. Meningkatkan kesehatan jantung, 2. Meningkatkan fungsi otak, 3. Meningkatkan hormon pertumbuhan, 4. Mengontrol gula darah, 5. Meredakan peradangan, 6. Mencegah kanker. Manfaat puasa dari segi keagamaan yaitu 1. Mendatangkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Selamat di akhirat, 3. Pembuka pintu surga, 4. Melindungi diri dari perbuatan maksiat, 5. Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan puasa: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Agar manusia senantiasa berada di jalan kebenaran, 4. Agar dosa-dosa diampuni. Dalil tentang puasa terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum orang-orang yang beriman, diingatkan agar kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Macam-macam puasa. Puasa terbagi atas dua jenis yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari tiga jenis yaitu puasa Ramadan, yaitu puasa yang seseorang memiliki janji. Kedua, puasa Ramadan itu puasa yang dilaksanakan 1 bulan sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga yaitu puasa denda atau kifarat, yaitu puasa denda seorang yang pernah meninggalkan puasa wajib. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah terbagi atas 10 jenis yaitu 1. Puasa Senin Kamis, 2. Puasa Daud, 3. Puasa Syawal, 4. Puasa Arafah, 5. Puasa Tarwiyah, 6. Puasa Syaban, 7. Puasa Ramadan, 8. Puasa Muharram, 9. Puasa awal Dzulhijjah, dan 10 yaitu puasa Asyura. Materi keempat yaitu haji. Secara istilah haji berarti menunaikan dan secara syar'i haji adalah tindakan yang dilakukan hamba untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat haji: 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Balik, 5. Merdeka bukan seorang, 6. Mampu secara fisik, mental, dan materi. Rukun haji terbagi atas 5 jenis yaitu 1. Ihram, 2. Wakaf di padang Arafah, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul. Sama-sama haji seperti bertiga yaitu pertama yaitu haji qiran, yaitu haji yang dilaksanakan bersamaan dengan satu niat. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu haji yang didahului dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu haji ifrad, yaitu haji sendiri atau tanpa melaksanakan umroh terlebih dahulu. Hal yang membatalkan haji seseorang yaitu 1.
waktu. Yang ketiga yaitu infak. Infak adalah pemberian seseorang